Ya. Oke ya, saya akan ngevlog. Bagaimana sih Bang ya, berikan tips untuk membeli mobil tua ya. Memang membeli mobil tua itu nggak bisa dianggap gampang ya teman-teman. Karena apa? Mobil tua itu memang bisa dibilang mobil tersebut itu udah uzur. Udah berumur puluhan tahun, 10, 20, 30 tahun, luar biasa. Jadi kalau misalnya kita nggak hati-hati dalam membeli unit, kita bisa babak belur. Tahu sendirilah, kita itu perbaiki, kita restorasi, kita bangun ulang, kita permajaan itu membutuhkan biaya yang sangat besar kawan. Oke ya, yang baru gabung, yang baru nonton, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan lonceng ya. Yuk langsung aja, nggak pakai lama, nggak pakai basa-basi, tonton video sampai selesai. Oke, langsung aja ya, saya akan tunjukkan poin-poin apa saja yang perlu diperhatikan buat teman-teman panjenengan semua yang akan membeli unit mobil. Oke, langsung aja, orang kesukaannya. Yang pertama, panjenengan perlu dicek dan dipastikan pada stick oli mesin ya, dicek. Barangkali itu warnanya sudah jadi susu ya, dicek, dipastikan ya. Dipastikan posisi full ya, posisi full, cek juga warnanya paling enggak ya bening, jangan sampai kayak susu atau keruh lah. Oke ya, kalau misalnya olinya oke, pastikan pada kolong ya, cek kolong kira-kira rembes enggak ya. Kalau misalnya rembes ya, pakingnya itu ya perlu diganti, harus turun mesin, itu biayanya luar biasa, sama aja turun mesin ya. Sehingga kemungkinan oli akan berkurang itu kemungkinan besar karena rembes ya. Jadi panjenengan itu harus nanti itu sering cek kontrol oli, jangan sampai telat. Oke ya, yang pertama oli tadi ya, stick olinya warnanya keruh enggak ya, susu enggak, terus rembes enggak ya. Terus selanjutnya pada air radiator ya, pada radiator. Karena apa? Ini sangat penting ya. Radiator itu sumber dari masalah mobil. Misalnya kebocoran pada radiator atau mampet radiator, overheat, itu akan mengakibatkan permasalahan yang sangat fatal. Turun mesin itu bisa ambrol mesinnya ya, turun mesin itu luar biasa. Pokoknya itu sumber masalah oli dan air radiator overheat. Jadi dipastikan dibuka kira-kira pakai air sumur apa air ya, diusahakan ya, walaupun dua pakai air bener. Terus selanjutnya ini juga perlu dicek ya, dicek kotor enggak. Selanjutnya itu masalah AC. Masalah AC menurut saya itu sangat penting. Karena penting apa? Ya demi kenyamanan dalam berkendara bersama keluarga. Itu AC menurut saya sekarang itu prioritas ya. Bawa anak, bawa istri, perjalanan jauh, pulang kampung, AC ini ora jalan, itu gobios tekan rumah ya, pengalaman soalnya ya. Jadi diperhatikan AC-nya itu dingin enggak. Sepintas itu kalau misalnya penjual itu bilangnya ini cuma tinggal nambah freon, itu freonnya kurang, bohong ya. Namanya permasalahan AC itu nggak segampang itu, kurang freon terus ditambahin terus seolah-olah itu oke, nggak ada masalah. Jadi permasalahan AC itu kompleks menurut saya, sangat kompleks. Nggak segampang itu tambah freon terus beres, terus diganti servis kompresor terus beres, nggak juga. Jadi sangat kompleks.
bisa kalau misalnya parah itu bisa kayak turun mesin ya, ujung-ujungnya itu memang udah merambat, udah waktunya. Kayak misal kondensornya udah mau diganti, selain kondensor terus selang misal ada yang kebocoran, terus masalah evaporator udah bocor atau terus ada lagi kompresor, itu menurut saya ya harganya itu nggak sembarangan. Jadi menurut saya AC itu perlu diperhatikan apakah benar-benar dingin atau enggak. Jadi kalau misalnya AC-nya nggak dingin itu jangan gampang percaya itu cuma kurang freon tinggal tambahin freon. Jangan gampang percayalah masalah AC, karena ya benerin AC itu biayanya lumayan juga ya. Terus kaki-kaki gimana kalau misalnya kaki-kaki itu saat dipakai itu kira-kira nyaman enggak ya. Jadi perlu diperhatikan masalah kaki-kaki ya. Semuanya kaki-kaki itu juga untuk proses perbaikan juga lumayan juga masalah kaki-kaki ya. Dicek kaki-kaki, barangkali shock breakernya itu perlu diganti ya, atau T-rod, long T-rod ya. Terus selanjutnya selain itu masalah power steering kalau misalnya mobil tua yang sudah pakai power steering dipastikan lagi lah. Kalau misalnya gearboxnya turun itu biasanya kalau permasalahan gearbox ya power steering itu ruwet, di bola-balik bongkar nggak beres-beres. Terus selanjutnya eksterior, coba dilihat eksteriornya itu kira-kira gimana ya. Walaupun mobil tua tapi kalau dulunya itu udah dicat ulang kan ya lumayan bonus lah ya. Oke, itu aja ya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan lonceng. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you